semuanya, kita ketemu lagi di Fun Tarot Reading. Dan untuk tarot reading kali ini kita akan mengambil sebuah judul dari request section saat polling ya. Jadi saat polling waktu itu ada request section dan ada yang menulis di request section itu. Ini kita ambil dari rekomendasi seorang subscriber di request section saat itu ya. Jadi judulnya adalah apakah mereka sudah punya pengganti dan apakah mereka bahagia. Oke? Ingat ya, maksudnya sebelum kita mulai pada fun reading ini, jika mereka sudah tidak bersama kalian, mereka itu berhak bahagia, kalian pun juga berhak bahagia gitu ya. Bahagia itu pilihan, kalian bisa fokus pada kebahagiaan kalian gitu aja, oke? Kalau memang kalian ditakdirkan bersama, semesta itu akan mempertemukan kalian ya dengan caranya, oke? Ada jalan dari semesta untuk mempertemukan kalian ya. Tapi kalau memang kalian tidak harus bersama ya kalian pasti masih bisa bahagia kok dengan yang lainnya, oke? Ini kan masalah mindset aja gitu ya. Bahkan tanpa orang lain pun sebenarnya kita bisa bahagia dengan diri kita sendiri. Ini kan tergantung masing-masing orang gitu aja ya. Oke, jadi yang penting ya berbesar hati aja lah, oke? Apalagi kalau misalkan kalian nggak bahagia sama mereka, tapi kalian masih ingin sama mereka gitu. Maksudnya hubungan itu sudah toksik, cuman seperti ya katanya sih love is blind ya. Ingat, kalau ada yang bilang love is blind, ingat juga ada yang bilang kalau love is one big illusion. Jadi kalau memang hubungan itu atau cinta yang kalian maksud hanya membawa atmosfer yang sifatnya toksik buat hidup kalian, ya kenapa harus terus stay di ilusi itu gitu. Kalian bangun saja, maksudnya ilusi baru yang lebih relevan gitu ya. Pokoknya bahagia itu intinya pilihan. Kalaupun tidak bersama kalian, mereka berhak bahagia, kalian pun berhak bahagia, oke? Lebih baik fokus pada kebahagiaan kita. Maksudnya sebelum kita mau membahagiakan orang kan, kita harus bahagia dulu gitu. Daripada kita berharap orang lain yang membahagiakan kita lakukan saja itu untuk diri kita. Maksudnya lakukan itu sendiri, oke? Oke, di sini caranya tentu saja kalian pikirkan orang yang kalian maksud, yang ingin kalian tanyakan gitu ya. Kemudian pilih kartu yang sesuai dengan intuisi kalian setelah kalian memikirkan atau membayangkan wajah orang tersebut, oke? Jadi di sini ada kartu nomor 1, kartu nomor 2, 3, dan 4. Pilih yang sesuai dengan intuisi kalian. Dan ingat ini hanya general reading, jadi jangan berharap ini akan resonate untuk semua orang karena yang nonton kan bisa banyak, oke? Dan memang general, jadi nggak harus cocok dan tidak juga harus cocok di semua poinnya, oke? Bisa saja sebagian resonate, sebagian tidak. Jadi ambil yang resonate, tinggalkan yang tidak, itu aja, oke? Dan kalian lebih tahu apa yang kalian alami, jadi itu pertimbangkan. Maksudnya pertimbangkan yang kalian rasakan sendiri itu seperti apa gitu. Kalian kan lebih tahu, oke? Kita langsung saja mulai dari kartu nomor 1. Oke, untuk kartu nomor 1 ya, yang memilih kartu nomor 1, grup 1 ini kalau yang saya lihat di sini ada 3 king, King of Wands, King of Swords, dan King of Cups. Kemudian di sini ada the Hermit, Eight of Pentacles, the Sun, Seven of Swords, Page of Swords. Oke. Kalau yang saya lihat di sini, orang yang kalian tanyakan ini bisa vice versa sih, tapi kemungkinan ini adalah orang yang kalian tanyakan ya. Jadi dia itu fokus sama pekerjaannya, fokus sama passionnya. Jadi apakah sudah ada yang lain? Ya kalau yang terlihat di sini sih yang lain itu lebih pada pekerjaan, lebih pada passion atau kegiatan, itulah pencapaian lain yang mereka kejar gitu. Jadi mereka ini sedang fokus di situ, berusaha untuk fokus di situ, dan sedang on fire untuk fokus di situ. Mereka mengalihkan fokus mereka atau pikiran mereka pada hal yang mereka anggap itu lebih baik gitu. Misalkan pekerjaan gitu. Mereka lagi
sepertinya sih di sini lagi suka gitu untuk sibuk di situ, memotivasi dirinya untuk mengejar pencapaian dalam hal finance, material, atau pencapaian hidup yang lain, lebih ke arah pekerjaan sih atau karir gitu ya. Itu kalau yang saya lihat dari sini. Oke, King of Wands, uh, Eight of Pentacles gitu. Jadi ya begitulah, dia lagi fokus itu. Mungkin juga dengan dia sibuk di situ, dia bisa mengalihkan pikiran-pikiran yang tidak dia harapkan di luar sana. Jadi bisa jadi pekerjaan itu menjadi ajang pelarian gitu. Tapi sebenarnya tidak ada yang salah sih. Maksudnya orang berusaha untuk mengarahkan hidupnya, dirinya pada hal yang buat dia lebih baik gitu, agar dia mungkin tidak galau terus atau tidak sedih terus. Itu bisa jadi gitu, daripada dia memikirkan hal lain yang tidak pasti dan dia um, jadi membuang waktunya untuk hal lain yang mungkin lebih produktif di mata dia gitu. Jadi itu sebenarnya salah satu cara gitu, kayak gitu, karena dia juga memang serius di pekerjaannya. Jangan menjadikan sesuatu atau seseorang itu pelarian kalau kita nggak serius di situ, maksudnya gitu loh. Kalau memang serius dengan pekerjaan dan seakan-akan awalnya menjadikan pekerjaan itu pelarian tapi akhirnya dinikmati, sebenarnya nggak ada salahnya sih ya. Tapi kalau misalnya contohnya menjadikan seseorang itu pelarian gitu ya, tapi hanya sekedar pelarian, hanya untuk mengalihkan pikiran aja atau fokus gitu, kan kasihan juga, nggak fair gitu ya. Kecuali kalau memang orang itu sudah serius, jadi dia memang awalnya terkesan mencari pelarian, tetapi dia juga serius dengan pelariannya itu. Jadi sebenarnya itu juga nggak seutuhnya pelarian sih, walaupun awalnya memang adalah berapa persen niatan untuk mengalihkan fokusnya, tapi prosentase yang lain dia memang serius dengan hubungan itu. Karena jadi dia juga memilih pelarian yang dalam tanda kutip pelarian yang nanti dia dekati, itu dia pilih yang memang sesuai dengan list atau keinginannya lah ya, untuk dijadikan sebagai partner, misalkan partner jangka panjang gitu. Artinya kan tidak 100% itu sebagai pelarian. Nah, oke lah kalau kayak gitu. Oke. Kita kembali ke sini. Jadi orang tersebut juga di sini kelihatan dia orangnya cukup keras ya, kelihatan di sini orangnya itu tekadnya bulat. Jadi dia memang cenderung keras. Kemungkinan dalam hubungan hal yang agak membuat kalian tidak tahan dengan orang ini adalah sifat mereka yang keras gitu. Jadi kalau mereka sudah meyakini sesuatu itu cenderung sulit untuk diubah pemikirannya. Mereka sangat teguh sama yang namanya pendiriannya dan pilihannya gitu. Ya, mereka keras banget. It's okay ya. Jadi di sini saat mereka sudah bertekad untuk bahagia, mereka akan mengusahakan kebahagiaan itu. Jadi di sini kelihatan bahwa ada upaya mereka untuk mencapai kebahagiaan gitu. Ya mereka sudah bahagia juga sih. Maksudnya mereka bahagia, tapi kan ya namanya orang bahagia kan namanya manusia, nggak sepanjang waktu itu pasti bahagia terus stabil di angka 8 kebahagiaannya, nggak kayak gitu juga kan. Kadang ada kalanya dia turun, ada kalanya naik, seperti itulah. Yang penting nggak fluktuatif lah ya. Kalau bahagia bahagia banget, sedih sedih banget, itu kan ya gimana ya, agak menyiksa mungkin ya. Cuman orang ini dia tekadnya bulat, dia cukup apa namanya, orangnya cara berpikirnya cukup relevan gitu ya, dan berpikirnya tuh positif, maju ke depan gitu. Jadi dia memang mengupayakan kebahagiaan itu dan dia mendapatkan kebahagiaan itu gitu. Cuman, nah di sini ada cumannya, ada tapinya gitu ya. Di kartu ini yang saya lihat ya, ada kalanya dia itu teringat masa lalu. Jadi gimana ya, jadi ya gitulah. Jadi ada kalanya dia teringat sama masa lalu, dia bernostalgia sendiri dalam pikirannya, hanyut dalam pikirannya, flashback ke belakang, kemudian sesekali bisa jadi dia stalk, dia cari tahu ya, diam-diam, walaupun
nggak intens sih, nggak yang setiap hari, setiap saat waktunya banyak dihabiskan untuk stalk, untuk cari tahu, untuk kepo. Enggak sih, enggak seperti itu juga. Karena lihat di sini dia orangnya apa ya? Ya cara berpikirnya itu seperti itu. Dia sadar bahwa kalau dia melihat terus ke belakang, dia nggak bisa maju ke depan gitu. Sehingga dia bertekad untuk mengupayakan kebahagiaannya di sini. Dia berhasil memang gitu. Tetapi sesekali dia bisa terjatuh dalam nostalgia itu gitu loh. Sesekali ya bisa jadi dia stalk, kepo, mencari tahu, melihat lagi ke belakang sesekali. Tetapi dia cukup kuat untuk kontrol dirinya agar tidak hanyut dalam kegiatan itu gitu. Sehingga dia nggak mau membiasakan dirinya lihat terus ke belakang gitu. Dia kelihatan tatapannya itu ke depan. Dia bahagia sih sebenarnya, cukup bahagia gitu. Cuman ya itu tadi, dia juga masih bisa sedih saat melihat ke belakang. Kalaupun orang ini, misalkan kalau yang saya lihat ya, di sini ada kartu lagi sih, The Chariot, oke, kemudian The Devil, Queen of Cups, Two of Pentacles. Nah, di sini udah cukup memperjelas lah. Kemudian ada Eight of Wands, ya, the World, Hierophant, dan Six of Cups. Oke, kalau yang terlihat di sini jelas ya, orang ini tuh masih lah yang terbayang-bayang sosok Queen of Cups ini gitu. Sosok yang ada di masa lalunya. Di sini ada Six of Cups ya. Jadi dia masih terbayang-bayang gitu di situ gitu. Oke. Karena sepertinya hubungannya sebelumnya dengan Queen of Cups ini sudah, Queen of Cups ini bisa perempuan, bisa laki-laki ya. King yang ada di depan sini juga tidak harus dia laki-laki gitu, oke? Tapi ya gitulah. Tetapi di sini sosok yang ditanyakan ini, kalau ini energinya tidak terbalik, dia itu melihat orang yang pernah ada di masa lalunya, salah satunya Queen of Cups. Kemungkinan ini adalah orang terakhir yang ada di masa lalunya yang dia punya hubungan yang cukup lama gitu ya. Maksudnya bukan hanya sekedar naksir sesaat gitu, tapi intinya dia punya hubungan yang sebelumnya itu agak panjang sama Queen of Cups ini gitu ya. Jadi hubungan yang panjang itu memang sih nggak harus dia itu punya relationship ya, itu kan masalah status ya. Bisa juga sebenarnya mungkin tidak ada status jelas sebelumnya, tetapi hubungan ini cukup panjang dan dinamikanya sudah banyak gitu. Intinya dinamikanya nggak sebentar, sudah ada proses banyak, dinamika yang cukup banyak dengan Queen of Cups ini. Jadi sudah punya banyak cerita dengan Queen of Cups ini. Jadi ini adalah orang terakhir yang ceritanya cukup banyak dengan orang ini gitu ya. Oke, seperti itu. Jadi kalau kalian adalah orang terakhir yang punya hubungan panjang dengan dia, yang ya ceritanya agak panjang gitu ya, agak ya lumayan membekas kan ya, bisa jadi itu adalah kalian yang dimaksud di sini, Queen of Cups di sini gitu. Intinya ini adalah orang terakhir yang punya hubungan panjang lah sama dia. Maksudnya setelah orang ini dia belum punya hubungan panjang lagi. Mungkin dia bisa saja membuka hati dengan orang lain, tetapi kejadiannya di sini ada Seven of Swords. Dia seperti kayak gagal move on, atau hubungan itu tidak berjalan baik sehingga tidak berlangsung lama. Jadi hanya sesaat gitu aja, hanya mampir sebentar gitu. Dan akhirnya dia jadi kembali lagi pikirannya ke Queen of Cups ini, karena sebelumnya dia memang sudah punya pikiran yang serius dengan Queen of Cups ini. Bisa jadi orang ini memang sebelumnya sudah punya niat yang serius ke arah pernikahan ya dengan Queen of Cups ini gitu. Jadi walaupun tidak secara eksplisit sudah membahas pernikahan, tetapi dalam pikirannya, dalam dirinya dia sudah niatkan, oke, ini orang yang tepat untuk diajak
membangun rumah tangga bersama atau menjadi partner hidup. Artinya sudah ada keseriusan dalam hati atau pikirannya gitu dengan orang ini, dan setelah orang ini dia belum punya hubungan yang serius lagi. Kalau yang saya lihat di sini, kalau membuka hati bisa jadi, tapi cenderung untuk saat ini energinya yang terlihat hubungannya tidak lama atau sekedar mampir sebentar. Jadi belum sampai ke tahap serius ya, ke tahap Hierophant ini. Oke. Kemudian di sini ada Eight of Wands ya. Jadi the Chariot. Jadi kalau yang saya lihat di sini, nah di sini ada the Hermit. Ada masa dimana dia akhirnya melihat lagi ya dirinya saat ini. Dirinya, apa yang terjadi dalam hidupnya selama ini, dan apa yang terjadi dengan dirinya dan Queen of Cups di masa lalu. Jadi adalah yang namanya pikiran refleksi gitu ya. Usaha, bukan usaha lah, kegiatan ya, langkah atau ya dia melakukan refleksi lah ya intinya. Bukan pijat refleksi, tapi refleksi, melihat dirinya, melihat keadaan yang selama ini terjadi dalam hidupnya, apa yang terjadi di masa lalu. Dia menimbang-nimbang gitu, menimbang, lalu sampailah pada pertimbangan loh, pada kesimpulan. Menimbang-nimbang kan. Di sini kelihatan ada Two of Cups, Page of Sword. Jadi kembali atau move on, kembali atau move on gitu, kembali ke Queen of Cups atau move on. Mungkin menurut pertimbangannya yang terlihat saat ini ya, di energi yang sudah terlihat di sini, ini bisa berubah ya. Oke, karena ini kan dinamis ya. Kalau yang terlihat sementara di sini, dia berpikir belum ada yang bisa menggantikan Queen of Cups ini. Queen of Cups ini lagi-lagi tidak harus wanita ya, bisa pria, oke? Karena dia merasa dia masih lebih stabil hubungannya dengan Queen of Cups. Karena dia merasa selama ini dia berusaha membuka hati, tapi jawabannya selalu mengarah ke Queen of Cups ini gitu. Itu jadi pertanyaan dalam benaknya gitu ya. Sehingga akhirnya dia berusaha membuat keputusan yang tegas untuk hidupnya gitu ya. Dia nggak mau berlarut-larut ketika dia sudah mendapatkan jawaban dan dia yakin dengan jawaban itu bahwa mungkin ada yang harus dia ada yang harus dia temui, maksudnya ada yang harus dia apa ya, kok dia jemput ya, bisa jadi dijemput, maksudnya ada sesuatu yang belum selesai atau ada yang memang belum seharusnya selesai. Ada pikiran dia kayaknya apa ya, kayaknya ikatan dia dengan Queen of Cups ini tidak bisa selesai begitu saja deh. Kayaknya dia harus kembali. Jadi dia itu seperti mengamati yang namanya tanda-tanda dari semesta gitulah ya. Kalau dia nggak pakai istilah semesta itu oke, nggak masalah. Pokoknya dia mengamati tanda-tanda yang selama ini terjadi dalam hidupnya. Dan tanda-tanda itu membawa dia pada kesimpulan ya. Ini kesimpulan yang dia buat kalau yang saya lihat di sini, bahwa sepertinya dia harus coba kembali ke orang yang ada di masa lalunya, Queen of Cups ini. Coba membuka komunikasi lagi lah. Kalaupun belum untuk bersama atau tidak untuk bersama dalam hal pasangan, tapi setidaknya coba untuk kembali untuk berkomunikasi gitu. Gitu sih. Oke. Sebentar. Oke. Nah. Oh. Ya. Gini ya. Gimana sih? Gini lah ya. Oh, gini. Oke. Ya. Gini lah. Jadi kalau yang saya lihat di sini ya, dia memang sebenarnya sudah bahagia ya di sini ya. Cuman dia masih teringat sama masa lalu, sama komitmen yang pernah ada di masa lalu, yang pernah terlintas di benaknya gitu ya. Segala hal yang terjadi padanya itu membuat dia ingin kembali berkomunikasi dengan Queen of Cups. Sebenarnya dia juga menyadari bahwa jangan-jangan Queen of Cups ini adalah the one-nya, adalah destiny-nya gitu. Jadi ya gitu sih. Jadi kenapa tidak coba membuka komunikasi dengan dia gitu ya.
Kalau yang saya lihat di sini sih kemungkinan dia masih membuka komunikasi dengan orang yang lama ini, Queen of Cups ini gitu. Oke, seperti itu. Oke, di sini dia terlihat mempertimbangkan. Dia itu orang yang penuh dengan pertimbangan, tapi orang yang sangat tegas sama apa yang sudah dia putuskan gitu sih. Dia orangnya cukup logis dan realistis gitu. Jadi pertanyaannya apa nih? Apakah dia sudah ada pengganti yang lain? Kalau Queen of Cups ini bukan kalian, ya penggantinya ini Queen of Cups. Tapi kalau kalian merasa kalian adalah orang terakhir yang punya hubungan panjang dengan orang ini, bisa jadi dia belum punya penggantinya, dia masih sama kalian. Kalau saya lihat di sini sih dia berusaha mencari pengganti, tetapi dia stuck atau dia ini tidak bisa lepas dengan Queen of Cups ini, belum bisa lepas kelihatannya di sini ya. Jadi seperti belum menemukan pengganti Queen of Cups ini gitu. Oke. Tapi apakah dia sudah bahagia? Dia selalu berusaha bahagia. Kalaupun dia sempat galau, itu nggak terjadi terus-terusan karena dia orangnya cukup kuat, tangguh, dan itu tidak mau larut dalam kesedihan. Jadi ya bahagia, dia bahagia dengan hidupnya, lebih cenderung di luar percintaan sih. Pekerjaan, karir kayak gitu. Bahagia kan, sumber kebahagiaan itu bukan cuma percintaan gitu ya. Seperti itu. Oke, semoga itu cukup menjawab. Kita langsung ke kartu nomor 2 ya. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ingat, ini hanya general reading. Bye. Maaf guys, ketinggalan oracle-nya. Oke, di sini ada oracle-nya I love you. Oke. Kalau yang saya lihat sih ya, jadi ya, look to your inner strength. Oke, kalau yang saya lihat di sini ya, dia belum punya pengganti, jelas. Kemungkinan ini orangnya masih kalian sih. Karena di sini dia masih terjebak sama masa lalu, dia masih mencintai orang itu gitu ya. Dan dia sedang membangun kekuatan untuk berusaha kembali, itu sih. Oke? Nah, di sini dia itu sebenarnya ada tanda-tanda atau ya intinya tuh ada lah, pokoknya ada tanda-tanda dari semesta, atau intinya kalau orang percaya sama spirit guide ya, terserah, nggak percaya juga nggak ada masalah. Tapi dia sebenarnya dapat pesan, dia sadar atau tidak dengan pesan dari spirit itu ya, bahwa kalau memang dia masih mencintai, maka jangan menyerah dan kehilangan semangat atau kepercayaan itu gitu. Dan dia sedang berusaha untuk membangun kekuatannya, walaupun dia sudah menyadari hal itu gitu, tapi mungkin nggak langsung ya, karena dia harus membangun kekuatannya dulu gitu. Oke, itu aja dari kartu nomor 1. Kita ketemu lagi di tarot reading lainnya. Bye. Halo, ini kartu nomor 2 ya. Di sini ada Ten of Earth atau Ten of Pentacles, Page of Fire atau Page of Wands, Five of Swords, Prince of Fire, King of Earth, The Lover, The Empress, Hierophant. Oke. Kalau yang saya lihat di sini, sebenarnya ada persamaan dengan kartu sebelumnya gitu ya. Jadi dia ini, orang di sini itu dia sudah memutuskan dia mau serius sama siapa. Dia sudah tahu keinginannya itu mengarah ke siapa. Jadi gini, dia ini sudah nggak bingung, maksudnya dia udah nggak mau memilih yang lain, walaupun dia sedang putus atau sedang tidak ada komunikasi dengan orang yang dia cintai ini gitu, tapi dia sudah nggak mau ke lain hati. Kalau yang kartu nomor pertama itu kan dia masih mau ada usaha untuk membuka hati ke orang lain, ya kan? Urusan berhasil atau enggak itu urusan belakangan gitu katanya. Oke. Tapi kalau di kartu nomor 2 ini dia sudah nggak mau cari yang lain, karena dia sudah melihat orang ini, The Empress, Page of Wands, ini adalah orang yang terbaik yang pernah dia temui. Dia udah nggak mau ke lain hati, walaupun di luar sana ya namanya
kece, keren itu kan relatif ya, ganteng, cantik itu relatif. Walaupun di luar sana banyak yang terlihat wow atau ya macam-macam, banyak variasinya lah ya, dia udah nggak mau ngeliat yang itu. Maksudnya di mata dia udah nggak tertarik untuk apa ya istilahnya, mengembara apaan. Dia udah nggak ada ketertarikan untuk mengembara soal cinta gitu lah intinya. Jadi dia udah nggak tertarik untuk cari-cari yang lain gitu, karena dia udah bener-bener jatuh cinta dan menetapkan ke satu orang ini, The Empress, Page of Wands. Udah, ini dua kartu satu orang, ini menggambarkan satu orang kok, it's okay. Oke, jadi dia sudah apa ya, sosok King of Earth ini atau Prince of Fire ini satu orang ya, dua kartu satu orang, tapi menggambarkan satu orang di sini ya. Dia ya namanya kece itu kan relatif ya, di luar sana kalau mau dilihat dari perspektif lain bisa banyak juga yang kece gitu, tapi ya gimana ya, menurut dia itu sosok yang bikin dia ingin serius ini, The Empress, Page of Wands ini, itu sosok yang sudah apa ya, paket lengkap gitu. Jadi dia udah nggak tertarik lah, walaupun banyak yang kece di luar sana, dia cuma mau sama orang ini. Kalau yang saya lihat kayak gitu. Jadi apakah kalian orangnya? Jika iya, ya The Empress sama Page of Wands nggak harus perempuan sih ya. Cuman jika iya, ya udah, dia udah menentukan pilihannya dan dia nggak mau ke lain hati gitu ya. Di sini ada dua kartu Hierophant loh. Waktu saya buka kartu klarifikasi ada Hierophant juga ya. Sama di sini ada Hierophant juga. Jadi kelihatan Ten of Earth atau Ten of Pentacles. Dia ini sedang berusaha bekerja keras untuk memaksimalkan keadaannya agar dia itu bisa memberikan banyak buat orang yang dia cintai. Buat Page of Wands di sini atau The Empress di sini, karena dia melihat sosok itu sosok yang ya layak lah untuk dia beri banyak hal. Dan orang ini yang kalian tanyakan ini ya, kalau ini resonate, King of Earth ini, dia memang melihat melihat materi itu penting untuk membahagiakan orang yang dia cintai ya, seperti itu. Jadi dia memang sedang mengupayakan finansial materinya lah untuk bisa menawarkan banyak hal atau memberikan banyak hal buat orang yang dia cintai gitu. Dan dia akan berusaha untuk mendapatkan orang ini ya, orang yang saya bilang ini The Empress atau Page of Wands ini. Dia berusaha banget, oke? Dan gini, ini kalau memang itu orangnya kalian ya, kalau ini resonate, selama tidak berkomunikasi sebenarnya banyak konflik dalam dirinya. Konflik di sini bagaimana caranya dia merealisasikan hubungan ini, bagaimana caranya dia kembali, bagaimana mereka bisa menikah. Karena dua kartu Hierophant, dia benar-benar ingin menikah sih. Oke, benar-benar ingin menikah dengan sosok The Empress ini gitu. Itu sih, jadi konflik itu ya. Terus dia memikirkan tantangan di luar gitu. Jadi itu yang menjadi konflik dalam dirinya. Bukan dia masih bimbang dia harus meneruskan atau memperjuangkan orang ini atau tidak gitu, tapi dia lebih pada masih bingung mencari jalan untuk kembali gitu. Konfliknya ke arah situ, bukan ke arah perdebatan dalam dirinya untuk maju atau tidak gitu. Kalau maju sih dia masih akan mau mengupayakan, apalagi di sini ada kartu The Lover gitu. Jadi dia hanya melihat orang itu adalah the one-nya gitu, orang itu adalah jodohnya, orang itu adalah partner hidupnya, pokoknya orang itu adalah jawaban doanya gitu. Jadi ya konflik di situ lebih pada itu ya, bagaimana caranya ini bisa terrealisasikan. Dia juga ada ketakutan, tantangan di sekitarnya gitu. Dia takut ini tidak bisa berhasil. Gimana ya, bukan ragu sama
sosok The Empress ini, tapi takut kalau dia nggak bisa mendapatkan The Empress lebih tepatnya gitu sih. Di sini ada Prince of Wands, jadi di sini kelihatan dia ini apalagi di sini ada The Tower, jadi kelihatan ya bahwa dia pokoknya mau mendapatkan orang ini. Oke, jadi dia itu sudah on fire, dia bakalan rela sih mau melawan arus juga dia rela gitu, walaupun gebrakannya atau keputusannya ini harus mengorbankan banyak hal, dia rela karena buat dia orang ini sosok yang layak untuk diperjuangkan gitu ya. Apapun rintangan di antara kalian, walaupun itu rintangan dari keluarga ya, rintangannya dari keluarga, background ya, dia udah rela melepaskan itu semua. Sorry, maksudnya lebih kayak rela untuk mengorbankan. Gini ya, kalau kalau orang ini memilih orang yang dia yakini untuk dijadikan partner hidup, lalu dia dalam tanda kutip mengorbankan yang lainnya, semacam keluarga atau backgroundnya gitu, sebenarnya bukan berarti dia tidak respect sama keluarganya, enggak ya, maksudnya dia kan tahu apa yang dia mau. Kalau memang orang ini yang membuat dia bahagia, ya dia akan mengejar hal itu. Artinya dia orangnya tegas sama apa yang dia yakini, yang dia inginkan, dia berusaha perjuangkan itu. Kalau tidak sepaham dengan keluarga, ya itu urusan lain. Maksudnya bukan berarti dia tidak sepaham dengan keluarga dan dia mengejar apa kata hatinya itu berarti dia mengkhianati keluarganya. Nggak juga, masalahnya yang menjalani hidupnya ini kan dia juga, bukan keluarganya gitu ya kan. Jadi ya urusan komunikasi, urusan ya bagaimana cara menyampaikannya, yaitu kembali saja ya pada usaha masing-masing. Cuman kalau saya bilang rela mengorbankan ya yang itu tadi gitu, bukan berarti ini terkesan negatif, enggak ya, bukan berarti itu negatif, enggak, bukan itu maksudnya. Kan karena pengorbanan di sini bukan apa ya, maksudnya dia rela berkorban walaupun dia harus tidak sependapat dengan keluarganya. Misalkan contoh kalau itu masalahnya adalah keluarga gitu, seperti itu. Oke. Kemudian nah dia akan kembali saat dia udah merasa mapan gitu, atau merasa sudah stabil dan kuat secara, terutama secara materi. Orang ini sangat melihat dari sisi materi sih. Oke. Saat dia merasa sudah punya kekuatan penuh, dia akan kembali menemui soulmate-nya ini atau twin flame-nya ini, lalu menikah ya. Dia akan kembali, ini cuma masalah waktu. Oke. Kalau mau kembali itu sudah jelas ada di agendanya, ada dalam pikirannya, tapi ini masalah waktu aja. Oke. Nah, Wheel of Fortune pada akhirnya ya dia akan kembali pada The Empress ini. Walaupun maksudnya saya nggak bilang di sini kalian akan berjodoh, maksudnya dia akan berjodoh sama The Empress ini atau tidak, saya nggak bilang seperti itu. Saya nggak bilang kalian atau King of Earth ini sama The Empress ini pasti akan menikah. Saya nggak bilang seperti itu. Tetapi King of Earth ini nggak harus laki-laki ya, kemungkinan akan pokoknya akan kembali pada hidup The Empress ini. Tahu-tahu kembali gitu, tahu-tahu muncul gitu, seperti itu. Dan membuat upaya atau usaha lah ya untuk mendekati gitu. Tapi gini, soal menikah atau tidak itu kembali pada pilihan kalian ya, pilihan orang yang terlibat di sini. Oke. Tapi kalau kembali ya saya melihat itu kembali karena King of Earth ini sudah yakin The Empress itu adalah soulmate atau twin flame ya. Jadi dia udah nggak mau lagi sih, nggak tertarik gitu. Jadi apakah dia sudah bahagia? Dia akan bahagia kalau dia sama The Empress. Jadi saat ini ya mungkin dia belum benar-benar, kelihatannya belum benar-benar bahagia karena dia masih terus memikirkan The Empress. The Empress ini masih penuh di pikirannya. Oke. Ya dia bahagia kalau membayangkan tentang The Empress memang ya. Dia bahagia kalau tentang itu. Cuman dia nggak terlalu kelihatan bahagia banget sih memang ya. Kok gitu banget sih jawabannya. Gini, kalau dia
kalau dia berpikir dia pasti bersama The Empress, dia bahagia. Jadi The Empress itu adalah sumber kebahagiaannya, gitu. Apakah jadi walaupun saat ini belum sama The Empress ya, tetapi kalau dia membayangkan dia sudah bersama The Empress, dia bahagia kok. Oke? Jadi apakah dia bahagia ya? Itu kalian tafsirkan sendiri ya. Penjelasan saya kira-kira ke arah mana, gitu. Dibilang bahagia banget sih enggak, tetapi dia juga nggak galau banget, dia lebih ke konflik ini memang, gitu. Bagaimana caranya kembali, gitu. Kenapa kok dia nggak kelihatan galau banget, cuma lebih ke banyak di konflik? Karena dia itu punya keyakinan dia akan bisa bersama The Empress ini, gitu. Kayaknya dia orangnya yakin banget dan percaya diri banget sih, gitu. Ini kalau ini hanya masalah waktu aja, gitu ya. Seperti itu. Apakah dia sudah ada penggantinya? Saya nggak melihat dia punya pengganti The Empress, gitu ya. Maksudnya gini, oke, ini kita buat lebih spesifik aja ya. Kalau orang yang kalian tanyakan ini belum pernah sorry gimana ya, gimana ya, oke, sorry, kita buat spesifik, saya ulang ya. Kalau orang ini ya tidak memutuskan kalian, maksudnya tidak memutuskan kalian karena emosi ya. Kadang kalau emosi kan orang bisa aja cuma sekedar ngomong aja tapi nggak serius dengan kata-katanya, gitu. Kadang ada orang yang seperti itu, walaupun nggak semuanya. Kalau dia bukan orang yang memutuskan dan meninggalkan kalian secara kesadaran penuh ya, dengan kesadaran penuh tanpa emosi, gitu ya. Kalau dia bukan orang yang meninggalkan kalian, gitu ya, entah kalian putusnya banyak hal ya, karena ini general reading, tapi kalau dia tidak memutuskan kalian dan tidak meninggalkan kalian, gitu, kalau ini hanya masalah komunikasi aja maksudnya ya, kemungkinan The Empress ini orangnya adalah kalian, gitu. Kemungkinan dia belum punya pengganti dan dia pasti akan kembali. Ini kalau yang saya lihat, dia pasti akan kembali. Urusan kalian akhirnya bersama selamanya happily ever after, itu terserah kalian ya, tapi kemungkinan dia pasti masih kembali. Mau kalian punya hubungan dengan orang lain atau tidak, dia akan kembali. Ini masalah waktu, oke? Itu kalau keadaannya dia tidak memutuskan kalian secara sadar. Iya, dia tidak memutuskan kalian lah intinya. Kalau dia mengatakan kata putus saat emosi, itu tidak dihitung, oke? Jadi kalau dia tidak memutuskan kalian dan dia tidak meninggalkan kalian begitu saja sampai lama, dan dia gimana ya? Dan dia belum kedengeran berita dia sudah bahagia sama yang lain. Kalian tidak mendengar berita kalau dia sudah punya hubungan solid dengan yang lain, gitu. Kemungkinan dia belum punya pengganti kalian. Masih kalian orangnya ya. Tapi kalau dia yang meninggalkan kalian dan memutuskan kalian ya, memang tidak ingin melanjutkan hubungan itu atau tidak ingin memperjuangkan hubungan itu, gitu. Terus dia kelihatan asik sendiri, ya pasti kalian agak-agak kepo kan ya. Dia kelihatan asik sendiri dengan dunianya ya, walaupun dia belum share tentang orang itu, tentang orang baru itu. Kalau kalian putusnya udah lama nih, kemungkinan ya, putusnya udah lama dan dia nggak pernah mengirimkan signal atau mencoba membuka komunikasi sama kalian ya, atau dia sudah kelihatan asik sama yang lain, gitu, selama panjang itu, selama lebih dari setahun lah intinya, atau udah 2 tahun lah dan di atasnya, gitu ya, kemungkinan memang dia sudah ada pengganti yang lain. Penggantinya itu The Empress, dan dia melihat The Empress itu sudah terakhir, udah final, udah nggak ada pengganti lain selain The Empress ini. Tapi sayangnya The Empress ini bukan kalian misalkan, gitu. Tergantung situasi kalian yang mana ya, gitu.
Pokoknya intinya kalau pertanyaannya apakah dia sudah ada pengganti yang lain selain The Empress, ini nggak ada. Maksudnya dia udah melihat The Empress ini sebagai satu-satunya dan yang terakhir gitu. Kalau kalian sudah putusnya 2 tahun atau ke atas dan selama itu dia nggak mencoba berkomunikasi sama kalian, bahkan kalian nggak satu sosial media lah ya, dia nggak menyimpan kontak kalian lagi, jadi dia sama sekali nggak melihat kalian ya, atau kalian tidak berteman di sosial media, jadi dia nggak melihat apa-apa tentang kalian gitu, nggak ada kabar sama sekali gitu, dan dia nggak mencoba komunikasi ke kalian, nggak mencoba berkomunikasi sama kalian gitu ya, selama 2 tahun lebih, 2 tahun dan di atasnya, kemungkinan orang ini bukan kalian ya, dia sudah ada penggantinya dan dia udah sempat punya hubungan yang agak lama sama orang ini, dan dia nggak punya pengganti lain lagi setelah orang ini gitu. Tapi kalau belum sepanjang itu kalian tidak berkomunikasi, ya maksudnya dalam rentan waktu kalian dalam rentan waktu kalian putus itu kalian masih adalah komunikasi, atau kalian masih berteman di sosial media sehingga dia itu masih melihat kalian juga gitu, diam-diam gitu, intinya seperti itu. Atau dia masih mengirimkan signal, kalian pasti tahu lah kalau dia mengirimkan signal. Oke, kalau dia masih mengirimkan signal, dia masih berteman sama kalian di sosial media, artinya dia masih melihat kehidupan kalian, kalian belum benar-benar putus komunikasi, masih lah walaupun jarang, tapi sekali-sekali cuman sekedar membalas status atau story, terserah lah ya, macam-macam. Kalau dia masih mencoba membalas hal-hal yang sepele kayak story kayak gitu-gitu, kemungkinan dia belum benar-benar lepas dari kalian, berarti The Empress ini adalah kalian orangnya dan dia belum ada penggantinya itu. Oke ya, karena kalau orang sudah benar-benar putus dan nggak berteman juga, ya maksudnya gimana ya nggak berteman biasa aja, maksudnya ya teman-teman tapi teman biasa gitu, bukan teman dekat gitu, terus sekedar komen story yang sebenarnya nggak terlalu penting gitu, ya bisa jadi gitu kan, bisa jadi ada sesuatu di balik gitu gitu. Oke, itu aja, itu tanda-tanda spesifiknya. Oke, kemudian have patience, ya ini hanya masalah waktu. Forgiveness, dia ini mau minta maaf sama The Empress, dia mengharapkan maaf dari The Empress ya, dan dia ingin kembali bersama karena dia udah stuck sama The Empress ini, dia nggak mau ke lain hati dan bahkan nggak berusaha untuk ke lain hati. Oke, itu saja dari kartu nomor 2. Jangan lupa like dan share kalau suka. Kita ketemu lagi di video lainnya. Ingat, ini hanya general reading. Oke, bye. Oke, untuk kartu nomor 3 ya. Di situ ada Ace of Fire, Hierophant, Page of Wands, Nine of Cups, the World, the Tower, Prince of Cup, Five of Pentacles, the World, the Tower, 2 Arkana Mayor. Oke. Ini juga Arkana Mayor sih, Hierophant. Oke. Di sini kemungkinan ya, kebanyakan di sini yang ditanyakan sosoknya itu dari unsur air. Ada Pisces, Cancer, Scorpio. Kayaknya dominan di Pisces ya. Sun, Moon, Rising, terserah ya. Tapi dia dominan unsur airnya, oke? Kalau yang saya lihat di sini, dia ini saat ini fokus sama pengembangan dirinya. Dan dia fokus sama apa ya? Ya, pengembangan diri sama hidupnya lah ya. Tapi dia lebih fokusnya di, ya jelas pekerjaan itu pasti fokus, tapi ada hal lain yang sedang dia tekuni atau dia dalami atau dia selami lah ya. Hal lain itu berkaitan sama spiritual bisa,
atau agama yang diyakini. Jadi dia sedang banyak fokus di situ. Apapun agamanya, apapun agamanya ya, di sini pokoknya dia itu sedang fokus pada keyakinannya itu, ya, atau tentang spiritual gitu. Dia fokus di dunia itu. Jadi semacam dia itu sedang berusaha memperbaiki hidupnya ke jalan yang dianggap lebih baik gitu, dalam hal spiritual atau menurut keyakinan agamanya gitu. Ya gitu aja terus. Ya begitu maksudnya. Oke. Jadi kelihatannya orang ini sedang, sebagian di sini kelihatan, dari luar kelihatan lebih religius ya. Walaupun orang yang spiritual itu nggak harus kelihatan religius di luar. Spiritual itu kan tentang apa yang dia rasakan dan apa yang dia jalani, ya. Bukan hanya tentang penampilan luar gitu. Ya tergantung, karena di sini kan general reading ya. Maaf ya, ini kalau dari kacamata saya, spiritual itu lebih tentang apa yang dirasakan sih. Jadi sebenarnya tidak, apa ya, gimana ya, ini terlalu sensitif untuk dibicarakan di sini soalnya. Tapi intinya tidak hanya dilihat dari tampilan luar atau oke, orangnya dari luar kelihatan religius gitu, tetapi kan poinnya itu adalah apa yang sebenarnya dia rasakan, dia yakini gitu. Dan spiritual yang saya maksud di sini tuh lebih tentang humanity ya, nilai-nilai humanis. Jadi saya nggak mau membahas agama di sini, cuman agama itu kembali ke orangnya masing-masing aja lah ya. Keyakinan itu kembali ke orangnya masing-masing. Cuman di sini sih tidak semua terlihat seakan-akan dia berusaha terjun ke dunia spiritual, maksudnya. Ada yang dunia spiritual kayak beda gitu ya antara spiritual atau religius gitu. So, oke lah, kita nggak fokus membahas soal makna itu, cuman karena ini general reading, sebagian mungkin memang dia itu cenderung lebih spiritual pada pandangan hidupnya, atau dalam hidupnya dia berusaha membawa dirinya ke arah yang baik menurut versinya ya, seiring perjalanan spiritualnya. Oke. Tapi sebagian ada yang dia itu memang semacam lebih pada mendalami agamanya atau keyakinannya gitu. Sebagian ada yang ya fokus untuk membentuk dirinya yang baru soal religius gitu. Ya gitulah intinya. Jadi sebagian ada yang seperti itu, ada yang memang kelihatan lebih religius dari luar gitu, tetapi intinya orang itu spiritual, orang itu tidak diukur dari penampilan, oke, gitu. Cuman ada yang, karena ini general reading, ada yang seperti itu lah intinya. Pokoknya ini berkaitan sama, pertama soal spiritual, kedua kalau nggak spiritual dalam lebih pada kehidupan ya, dia lagi rajin dalam ibadah keagamaannya atau acara keagamaannya atau keyakinannya gitu. Sebenarnya saya nggak terlalu suka membahas soal ini sih, membahas soal agama, karena pertama itu sensitif, kedua ini terlalu general. Oke. Saya lebih suka membahas soal spiritual tentang hidup aja gitu, dan itu hanya tentang ini hanya tentang apa yang kita rasakan dalam hati kita. Sederhana aja, tolak ukurnya lebih pada sisi humanis gitu aja ya. Jadi kita nggak membahas dogma di sini, tapi membahas apa yang kita rasakan, apakah itu bertentangan dengan nilai humanis atau tidak. Itu aja sih sebenarnya, sederhana ya. Oke, kembali aja, tapi sebagian di sini kelihatan memang lebih ke arah situ sih ya. Cuman ada seseorang yang susah untuk disingkirkan dalam pikirannya. Kemungkinan bisa saja sebagian di sini orang itu
orang yang sedang memikirkan orang lain itulah ya. Di sini kan ada Page of Wands ya. Ini dia yang sedang memikirkan di sini. Sosoknya adalah Prince of Cups. Prince of Cups. Di sini ada King of Cups juga. Jadi sebenarnya dominan di unsur airnya, oke? Sosok Prince of Cups atau King of Cups ini satu orang sih ini. Dia ini mungkin dulunya sebagian di sini dulunya agak player ya, atau kelihatan player lah dari luar, oke? Cuman ada satu orang yang bikin dia ini terbayang-bayang. Ini Page of Wands, oke? Di sini Nine of Cups. Jadi dia terbayang-bayang sosok ini. Kemungkinan ini tuh nggak harus orang yang pernah menjalin hubungan sama dia sih. Maksudnya hubungan, maksudnya relationship gitu. Nggak harus mereka itu pernah punya relationship lah ya. Nggak harus seperti itu. Kadang kan ada ya orang ketemu tapi ngena di hati, terus kepikiran terus gitu. Tapi belum pernah pacaran kayak gitu. Atau cuma sekedar deket, cuma sekedar tahu, tapi kepikiran terus gitu. Kayak gitu. Jadi itu tadi nggak harus dia pernah punya hubungan jelas dengan sosok Page of Wands ini, nggak harus sih, santai aja gitu. Oke, jadi ya gitu. Kalau yang saya lihat di sini, apakah dia bahagia? Apakah dia bahagia dengan hidupnya saat ini? Sebenarnya sih dia terlihat lebih damai ya, kelihatannya ya. Bahagia nggak ya? Ya sebenarnya lumayan bahagia, cuman dia merasa ada yang kosong gitu aja. Apakah sudah ada pengganti yang lain? Kalau saya lihat di sini sosoknya masih Page of Wands. Maksudnya dia juga oke, kita buat lebih spesifik aja ya. Karena ini kan general reading ya. Jadi bisa aja hasilnya bias. Maksudnya benarkah orang ini adalah kalian gitu? Itu jangan-jangan ada yang lain gitu kan. Tapi kalau yang saya lihat di sini, dia itu nggak kelihatan sedang dekat dengan orang sih. Dia masih menyimpan perasaan dengan Page of Wands, tetapi kelihatannya dia sama Page of Wands ini posisinya jauh. Ya, jauh atau tidak sedang berkomunikasi. Gitu. Jadi Page of Wands ini masih ada dalam pikirannya, bayang-bayangnya gitu, keinginan yang ada dalam hatinya yang belum diungkapkan, kemungkinan seperti itu. Ya, jadi kemungkinan dia ini mencintai seseorang yang saat ini orang itu tidak berkomunikasi sama dia atau tidak sedang berkomunikasi sama dia. Itu pertama. Kedua, kemungkinan dia memang tidak atau belum pernah punya komunikasi panjang dan serius dengan orang ini. Jadi baru suka tapi sukanya nggak hilang-hilang gitu. Sempat suka tapi nggak hilang-hilang gitu. Jadi bisa juga lah kayak crush gitu loh. Jadi belum sempat pacaran, belum sempat banyak berkomunikasi atau punya hubungan yang panjang, atau belum sempat hangout atau belum sempat dekat banget lah ya, tapi udah ngena gitu di hati, udah terkena di hatinya gitu, sulit dia lupakan gitu. Itu skenario 2. Skenario pertama, tapi kalau saya lihat di sini ya, cenderung ini kemungkinan kartu dimana mereka itu rata-rata masih crush. Jadi belum yang namanya mantan pacar atau mantan yang sebelumnya punya hubungan yang sudah up and down, udah banyak dinamikanya, udah panjang. Kemungkinan kayak gitu. Kalau kalian pilih ini, coba aja ya, nanti barangkali apakah ini tidak resonate gitu, nanti lihat aja. Tapi rata-rata energi yang saya lihat di sini ini lebih ke crush ya. Crush tapi belum sempat jadian, udah terpisah kayak gitu. Jadi kayak perasaan yang masih tertahan gitu.
terpendam gitu, yang belum sempat belum sempat tersampaikan gitu ya, kayak gitulah. Jadi itu rata-rata energinya di sini seperti itu. Tapi intinya dia itu menyukai seseorang yang sedang tidak berkomunikasi sama dia atau sedang ada jarak sama dia gitu. Atau orang yang sedang dia kagumi, dia sukai, tapi dia belum sempat mengungkapkan secara eksplisit. Belum ada komunikasi panjang secara serius, belum ada pendekatan yang lebih dalam gitu. Kemungkinan seperti itu situasinya, oke? Okay? Ya, hanya orang itu sih yang ada dalam pikirannya, dan saya nggak melihat orang ini sedang dekat dengan orang lain gitu. Saya nggak melihat. Bahkan sama Page of Wands ini kan tadi saya udah bilang, kemungkinan dia juga sedang tidak dekat sama orang itu, minimal dalam jarak dan komunikasi ya, walaupun secara jiwa bisa jadi dekat lah ya orang ini gitu, seperti itu. Jadi apakah dia sedang dekat sama orang atau apakah dia sudah ada pengganti? Saya nggak melihat dia sudah dekat sama orang lain atau sedang dekat sama orang lain ya, nggak lihat dia sedang banyak berhubungan dengan orang lain atau dia sedang punya hubungan dengan orang lain. Itu yang tidak saya lihat di sini, oke? Tetapi dia sudah mencintai seseorang. Page of Wands di sini. Cuman sama orang itu dia sedang tidak berkomunikasi dan sedang ada jarak gitu. Kayak gitu. Selebihnya dia seperti tidak sedang dekat sama orang sih kalau yang terlihat di sini, oke? Dan sepertinya juga tidak sedang berusaha untuk mendekatkan diri sama orang-orang atau sedang mencari seseorang, itu tidak terlihat seperti itu sih, oke? Dia sedang fokus sama itu tadi yang saya bilang soal spiritual atau soal keyakinannya dan ini pekerjaannya. Itu sih. Oke, dia sedang berusaha menata hidupnya gitu. Sambil tetap memikirkan Page of Wands ini, ya. Seperti itu. Kalau kalian punya ciri-ciri seperti yang sudah saya sebut tadi, bisa jadi Page of Wands itu adalah kalian. Dan dia belum punya penggantinya. Belum ada penggantinya. Tapi apakah dia bahagia? Ya dia bahagia aja gitu. Walaupun dia adalah kangen-kangennya dan ingin meraih Page of Wands ini gitu. Maksudnya hidupnya dia saat ini kelihatan relatif stabil sih sebenarnya gitu. Kayak gitu. Kalau ya itulah intinya. Kalau Page of Wands ini bukan kalian, atau gini, kalian pasti tahu lah dia suka sama kalian atau enggak gitu ya. Kalau terakhir kalian masih tahu dia masih punya perasaan sama kalian lewat tatapannya atau ekspresinya atau kalimatnya yang semacam tidak rela gitu ya, atau kalian juga mungkin merasa kalau dia sedang memendam perasaannya sama kalian gitu ya, kalian tahulah berarti Page of Wands itu kemungkinan kalian gitu. Tapi kalau tidak ya, dia kelihatan datar aja atau dia nggak pernah memberikan ekspresi atau signal dia suka sama kalian, ya kemungkinan Page of Wands ini bukan kalian gitu. Tapi kalau yang saya lihat, Page of Wands ini relatif baru dalam hidupnya. Relatif baru itu bukan berarti baru sebulan yang lalu ya. Baru di sini maksudnya tidak dalam hitungan bertahun-tahun, oke? Maksimal 2 tahun. Tapi ya kalau saya lihat setidaknya dalam 2 tahun setidaknya dia sudah buat pendekatan loh sama Page of Wands ini. Dalam kurun waktu 2 tahun setidaknya sudah buat pendekatan atau minimal mencoba berbicara sama Page of Wands ini. Jadi kalau dalam kurun waktu itu kalian masih berkomunikasi atau dia kelihatan masih mendekati kalian gitu, kalian masih merasa punya sesuatu dengan dia, ya bisa jadi Page of Wands ini adalah kalian orangnya gitu ya. Tetapi kalau ini gimana ya,
karena ini general reading, takutnya kalian salah paham lagi. Kalau kalian ini punya hubungan sama dia sudah lama, sudah sempat berpacaran bertahun-tahun, terus sudah putus dan gak pernah nyambung lagi, dan udah lumayan lamanya itu setidaknya 2 tahun gitu ya, nggak ada komunikasi atau nggak nyambung lagi gitu, dan hubungan kalian sebelumnya sudah bertahun-tahun, maaf banget, kemungkinan page of wands ini bukan kalian. Oke. Chill, ini belum tentu resonate juga, oke? Karena ini general reading ya, daripada saya memberikan sesuatu yang terdengar terdengar indah tapi ternyata salah paham gitu kan, lebih baik kita coba pertegas dan lebih kita bicarakan secara spesifik aja kali ya gitu. Jadi kalau saya melihat ini energi orangnya relatif masih baru, masih dalam kurun waktu maksimal 2 tahun gitu. Tapi 2 tahun itu kan orang itu macam-macam ya hubungannya, bisa aja dalam 2 tahun itu masih semacam pendekatan tapi belum berhasil, atau on off tapi masih dalam status pendekatan gitu, tapi diam-diam sebenarnya mengamati dan mencari jalan, bisa jadi kayak gitu. Jadi ini kira-kira hubungan yang masih baru dikenal atau baru dekat atau sempat dekat, tapi masih dalam kurun waktu 2 tahun ya maksimal ya. Jadi ini kelihatannya bukan energi yang sudah pernah berhubungan bertahun-tahun lama lalu sudah putus lumayan lama gitu. Kalau itu kemungkinan gak resonate, atau kemungkinan page of wands ini bukan orang itu gitu aja. Oke? Kira-kira seperti itu, semoga bisa dipahami lah ya. Ya, kadang orang ini gini, kadang orang ya, situasi orang itu dia itu suka sama orang, dia punya crush ya, crush sama seseorang, tetapi karena keadaan membuat upaya pendekatan itu terhambat gitu ya, macam-macam keadaan itu, bisa jadi orang itu sedang dekat sama orang lain, dia mungkin bisa jadi masih belum benar-benar selesai dengan orang lain juga gitu. Jadi pokoknya intinya di lapangan situasinya terhambat, situasi untuk melakukan pendekatan gitu ya, banyak sekali ya, pokoknya faktor lah ya. Ya, jadi bisa jadi dia sudah punya crush, maksudnya dia sudah punya perasaan gitu ya, cuman apa ya, karena ini baru tahap awal gitu, bisa jadi dia berpikir oke lah, mungkin dia hanya orang yang mampir aja gitu, yang sempat dia sukain lah ya, sempat dia sukain, tapi kemungkinan ya nanti akan berlalu sendiri gitu. Jadi belum sempat sampai pada mengungkapkan perasaan, belum sempat punya hubungan gitu ya, terus dibiarkan berlalu begitu aja gitu ya, ditinggal gitu. Kemudian ada orang yang karena memang itu dia punya koneksi spiritual, atau itu adalah salah satu soulmate-nya, bisa jadi karena perasaan itu juga belum pernah intinya karena ternyata selama dia melalui atau menjalani kegiatan di hidupnya itu, dia tidak bisa lepas dari orang itu gitu. Akhirnya dia mikir, jangan-jangan ini bukan perasaan biasa lagi, ini perasaan yang memang harus dia perjuangkan, karena kok pikiran dia tetap masih pada orang ini gitu, belum berpindah, walaupun mungkin mereka udah gak ketemu lagi gitu ya kan, udah gak komunikasi lagi, cuman dalam kurun waktu itu, semenjak dia melihat orang ini, semenjak dia bertemu orang ini, dia belum bisa menghilangkan memorinya tentang orang ini, ketertarikannya atau rasa sukanya sama orang ini gitu, belum benar-benar bisa melupakan orang ini, walaupun pertemuannya hanya relatif tidak lama gitu ya kan. Baru di situ dia berpikir, oke, sepertinya perasaan ini perasaan yang tidak bisa dibiarkan begitu aja gitu ya gitu, maksudnya itu salah satu prosesnya. Oke. Jadi orang itu macam-macam, ada orang yang berusaha untuk melangkah dan melupakan perasaan yang pernah menyapanya gitu ya, karena mungkin dianggap ya itu nanti akan berlalu sendiri, nanti akan ada orang baru gitu. Tapi seiring berjalannya proses ya,
Bisa jadi perasaan itu tidak benar-benar hilang. Dia tidak menemukan orang baru, atau oke, ada orang-orang baru dalam hidupnya, tapi tidak memberikan perasaan seperti yang diberikan orang yang waktu itu dia sempat sukai dan sempat berusaha dia lupakan gitu lah intinya. Ya itu akhirnya membawa dia untuk kembali gitu. Jadi orang tuh prosesnya macam-macam gitu. Kalau dia berusaha meninggalkan kalian gitu, kalau seseorang itu berusaha meninggalkan kalian atau move on dari kalian, lihat dulu prosesnya. Bisa jadi bisa jadi nanti seiring berjalannya proses dia baru sadar bahwa ternyata ini bukan perasaan yang biasa, orang itu bukan orang yang biasa, jadi harus dijemput lagi gitu. Jadi untuk memperoleh jawaban itu memang butuh proses, butuh waktu. Jadi pada akhirnya waktu itulah yang akan menjawab. Intinya gitu sih sebenarnya. Oke, sorry panjang. Jadi begitulah. Jadi kalau yang saya lihat di sini ada arkana mayor tiga-tiganya loh ya, Wheel of Fortune, The Tower. Oke, kalau yang saya lihat di sini, sampai dia sadar ya bahwa perasaannya itu tidak hilang, akhirnya itulah membawa dia pada aksi untuk kembali ya. Jadi ini hanya masalah waktu juga sih. Jadi pada akhirnya dia akan berusaha kembali karena melihat sosok itu, sosok yang perlu diperjuangkan gitu. Kayak gitu sih. Nah, di sini ada The Emperor ya. Kemungkinan dia akan berusaha memperjuangkan Page of Wands ini sih. Gitu. Ya walaupun dia merasa oke, dia sudah berusaha bahagia, berusaha mencapai hidupnya jadi lebih baik gitu. Maksudnya mencapai hal yang ingin dia capai. Maksudnya hal yang ingin dia capai itu dia ingin hidupnya itu pada track yang tepat bagi dia gitu. Dia ingin serius melangkah di hidupnya, nggak mau main-main gitu. Jadi mungkin dia dulu tipe orang yang mungkin agak suka main-main gitu ya, dan nggak terlalu serius-serius amat gitu. Jadi tipe orang yang gitulah. Work hard, play hard gitulah ya. Jadi dia mungkin ya masih ya sukalah ya menikmati hidup dan nggak serius gitu, sama belum menentukan keseriusannya sama orang gitu. Seperti itu. Tapi di sini dia kelihatan sudah serius, dan dia juga memang sudah pada fase ingin serius dengan hidupnya sih. Kelihatan dia ingin fokus sama keyakinannya, fokus sama pekerjaannya gitu. Oke? Jadi ini masalah waktu. Kalau yang saya lihat di sini, setidaknya sorry, ini kan general reading ya. Dalam waktu 2 tahun ya, dalam waktu 2 tahun kalau yang saya lihat. Maksudnya nggak harus 2 tahun, dalam waktu 2 tahun itu sebelum 2 tahun bisa gitu. Tapi maksimal kemungkinan 2 tahun sih. Dia harusnya membuat pergerakan untuk mengejar apa yang memang dia cintai, yang dia inginkan, yaitu Page of Wands ini. Dia akan mengeluarkan usahanya sebagai The Emperor, bahwa dia nggak mau kehilangan Page of Wands ini. Kalaupun ada yang mendekati Page of Wands ini, kalaupun dia tahu ada orang yang mendekati Page of Wands ini, karena ternyata dia nggak bisa mengalihkan Page of Wands ini dari hidupnya, dari pikirannya, dan nanti dia akan datang untuk mengejar Page of Wands inilah, untuk mendapatkan atau meraih Page of Wands ini. Oke? Jadi itu kalau yang saya lihat di sini. Yaitu tadi dalam kurun waktu 2 tahun, tidak harus 2 tahun, itu maksimal. Oke? Seiring berjalannya proses, nanti dia berusaha untuk kembali atau menghubungi, atau bagaimana caranya biar masuk ke kehidupan Page of Wands ini. Entah menghubungi lewat siapa, atau melalui perantara siapa, kayak gitu. Oke? Dalam kurun waktu itu. Jadi kalau sudah di atas 2 tahun, kemungkinan si Page of Wands ini juga kemungkinan sudah bersama orang lain, bisa jadi. Kayak gitu sih. Seperti itu. Harusnya sih dia agak sulit bertahan sampai 2 tahun sih.
Makanya saya bilang dalam kurun waktu 2 tahun harusnya dia sudah membuat sedikit langkah lah minimal, atau setidaknya ada sedikit aksi lah di situ. Kalau selama ini dia lebih cenderung diam gitu, diam tapi menyimpan banyak perasaan maksudnya. Kayak gitu. Setidaknya perasaan itu atau keinginan itu kemungkinan, kalau yang saya lihat di sini energinya, kemungkinan tidak bisa dia tahan sampai lebih dari 2 tahun. Jadi kemungkinan maksimal 2 tahun sih. Walaupun tidak harus sampai 2 tahun juga. Karena sebelum itu, kemungkinan kalau melihat energinya di sini, dia kayak sudah nggak tahan mau membuat aksi atau membuat langkah atau memberikan sikap gitulah intinya. Oke, itu saja dari kartu. Oke, ini oracle-nya, sorry. Nah, ini kelihatan dia masih gampang. Dia tuh sudah tahu dia sukanya sama ini, cintanya sama Page of Wands gitu ya, tapi dia masih suka denial ya. Dia masih suka denial, dan itulah yang menahan langkahnya selama ini, sehingga dia cenderung diam untuk memutuskan langkah dalam percintaannya. Jadi dia makanya fokusnya dalam pekerjaan dan spiritual atau ya keyakinannya itu tadi. Oke? Hidupnya, membangun pribadinya, dirinya gitu. Cenderung diam dalam percintaan ya karena itu tadi. Dia itu berusaha denial, tapi ya namanya perasaan itu tetap hidup dalam dirinya, walaupun dia denial walaupun dia berusaha mengelak itu, ya itu nggak benar-benar bisa dia hilangkan gitu. Dan akhirnya itulah yang menjadi trigger dia untuk membuat sikap. Jadi setidaknya kira-kira itu bisa bertahan dalam kurun waktu 2 tahun. Kalau dia kuat mungkin ya bisa sampai selama itu gitu. Ya tergantung kekuatan masing-masing orang lah menahan perasaannya gitu kan. Tapi kalau sudah di atas itu kemungkinan bisa jadi itu bukan kalian, bisa jadi itu orang lain. Oke? Page of Wands ini maksudnya. Oke? Nah di sini dia ini kalau dia sudah menentukan sikap sama orang yang dia cintai, dia sudah punya hubungan yang pasti sama orang yang dia cintai, artinya sudah ada lah di situ kata-kata oke, kita punya komitmen di sini, oke, kita punya hubungan di sini. Jadi udah jelas hubungannya ya, bukan tidak jelas alias abu-abu gitu. Kalau dia sudah punya hubungan yang jelas dengan orang itu, orang yang dia cintai ini, dia orang yang royal, dia cenderung memberi itu. Oke? Itu saja dari kartu nomor 3. Jangan lupa like dan share kalau suka. Ingat ini hanya general reading. Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye. Jangan lupa like dan share ya. Thank you. Oke, ini untuk kartu terakhir ya. Kartu nomor 4. Sorry, tadi belum dicatat. Kartu nomor 4, kartu terakhir. Oke, ini saya nggak harus buka kartu klarifikasi, sebenarnya udah jelas ya. Saya nggak harus buka kartu klarifikasi ini ya. Saya udah bisa, sebenarnya yang tadi juga udah bisa menjawab sih, cuman klarifikasi aja gitu. Tapi ini udah terlalu jelas energinya, oke? Oke, kalau yang saya lihat di sini, di situ ada The Lovers ya, kemudian ada Nine of Wands atau Nine of Spring, The Empress, Six of Wands, King of Wands, Five of Pentacles, Eight of Wands, The Wheel of Fortune. The Wheel. Oke. Di sini dominannya sih fire sign ya. Jadi kemungkinan orang yang ditanya itu bisa jadi unsur api. Ada Aries, ada unsur api tuh Aries, kemudian ada Sagittarius sama Leo ya. Aries, Leo, Sagittarius ya. Aries, Leo, Sagittarius. Itu. Kemungkinan Sun, Moon, Rising. Jadi dominannya di api. Oke. Kalau yang saya lihat di sini sih apakah dia sudah bahagia? Saya melihat dia itu sedang mengalami penurunan keadaan hidupnya sih. Mungkin karena seorang dalam hidupnya pergi ya, maksudnya orang yang dia cintai itu. The Empress di sini. Orang yang dia yakini itu adalah soulmate-nya. Gitu.
Nah, ini mungkin situasinya itu, nah oke. Ini energinya bisa jadi, ya kalian sempat punya hubungan ya, apapun hubungannya, tapi kalian sudah tahu perasaan satu sama lain, sudah sama-sama dibicarakan juga gitu ya. Tapi kalian putus atau off lah ya, atau tidak berkomunikasi, bisa karena karakter, bisa karena komunikasi. Ya, cara komunikasi orang salah bisa juga kan, gitu. Kemudian ada orang di sini yang egonya lumayan tinggi, bisa jadi salah satu di antara kalian, bisa jadi dia, bisa juga kalian berdua egonya tinggi, ya. Sehingga terlalu gengsi berat untuk terlalu gengsi berat, maksudnya terlalu gengsi atau terlalu merasa keberatan gitu, berat banget untuk sekedar mengatakan perasaannya yang sejujurnya gitu. Seperti itu. Kalau kalian nah, kalau yang saya lihat di sini, ini tuh hubungan yang off dalam kurun waktu 1 tahun. Tidak harus 1 tahun, tapi dalam kurun waktu 1 tahun. Dan selama 1 tahun itu, setidaknya kalian masih sedikit berkomunikasi. Maksudnya, walaupun sedikit, masih ada komunikasi. Walaupun sekedar komentar kah, atau chat kah, gitu. Tapi ada sedikit komunikasi. Maksudnya masih ada komunikasi walaupun sedikit. Dalam kurun waktu 1 tahun, hubungan kalian sudah renggang, off gitu. Tapi sesekali masih ada komunikasi gitu. Kalau dia masih berusaha komunikasi ke kalian, berusaha itu memang ini ya, untuk orang seperti ini saya melihat dia egonya agak tinggi ya, jadi kayaknya dia akan berat sih untuk memulai komunikasi. Jadi mungkin kalian juga nggak melihat usahanya, walaupun sebenarnya dalam dirinya itu sudah berusaha banget untuk melawan dirinya sendiri untuk mencoba berkomunikasi sama orang yang memang masih dia cintai gitu, the Empress ini gitu. Tapi kalau kalian mengetahui dia masih komen dalam kurun 1 tahun ini, kalau dia masih komen, apalagi komentar yang nggak penting ya, misalkan sekedar komen basa-basi, oke, atau dia chat ya sekedar basa-basi, apalagi serius gitu, oke. Maksudnya gini loh, orang sudah off ya, kemudian muncul hanya untuk sesuatu yang nggak penting, basa-basi, padahal juga nggak temenan gitu. Ya maksudnya bukan berarti kalian off, kalian sudah nggak berteman, ya berteman tapi teman biasa kan, maksudnya bukan teman dekat yang sehari-hari itu punya urusan untuk berkomunikasi atau sekedar bercanda gitu ya kan. Ya kayak gitu, jadi cuma sekedar temenan biasa, udah off, lalu tiba-tiba sekedar kayak chat atau komen sesuatu yang nggak penting, itu harus dicurigai loh ya. Sebenarnya dia berusaha untuk membuka komunikasi gitu. Kalau kalian merasakan tanda-tanda itu dalam hubungan kalian dengan mereka yang kalian tanyakan di sini, kemungkinan the Empress itu orangnya kalian. The Empress itu tidak harus wanita di sini, oke? Walaupun itu energinya feminin, tapi ini energi divine feminine, tapi tidak harus wanita. Jadi kita nggak membahas gender di sini, oke? Karena ini general reading juga, oke? Seperti itu. Jadi kalau hubungan kalian sudah renggang dalam waktu 1 tahunan, tapi masih sedikit komunikasi, bisa jadi kalian itulah orangnya, the Empress itu. Dan dia masih mencintai kalian, masih mencintai the Empress itu. Dia melihat the Empress itu adalah soulmate-nya, jodohnya yang harus dia nikahi. Udah itu. Ya. Dan tanpa the Empress ini, karena kan tadi saya udah bilang kemungkinan hubungan ini sudah renggang setelah konflik sebelumnya ya, sempat renggang dan gengsi untuk memulai komunikasi padahal ingin sekali untuk kembali gitu. Ya, selama the Empress ini tidak ada di dekatnya ya, selama hubungannya renggang dengan the Empress ini, King of Wands di sini yang saya lihat itu hubungan keadaan hidupnya sebenarnya kelihatan terjadi penurunan, karena mungkin the Empress ini adalah semangatnya. Jadi ketika dia merasa kehilangan the Empress, dia belum bisa berkomunikasi secara normal lagi dengan the Empress, hubungannya belum kembali lagi,
dirinya sendiri itu sebenarnya juga sedih gitu. Sedih, tidak semangat, galau. Kalau di sini ini kelihatan banget energi galaunya. Kalau di kartu pertama kan tidak terlalu kelihatan galau sebenarnya, walaupun sesekali bisa galau gitu. Tapi kalau ini umumnya kelihatan galau. Di sepanjang perpisahannya dengan The Empress ini, dia tidak benar-benar kembali fit dirinya. Fit itu nggak harus dalam kesehatan ya, tapi fit dalam status kebahagiaan gitu, tidak benar-benar optimal semenjak hubungannya renggang dengan The Empress ini ya, gitu. Karena dia merasa kosong, sedih, galau, akhirnya itu berimbas ke aspek hidupnya yang lain, terutama pekerjaan gitu. Itu sih. Jadi apakah dia bahagia? Saya melihat justru dia di sini lebih sering galaunya, lebih sering sedihnya. Oke lah, mungkin dia nggak menampakkan kesedihan itu di luar gitu. Tetapi dalam dirinya saya melihatnya sih, yang saya rasakan di sini, dia itu kosong, hampa, kosong hampa lagi, udah kosong terus hampa lagi, apalagi tidak berisi loh, tidak ada isinya ya, sama aja dong, sinonim kali ya. Oke, tapi dia merasa hampa sih. Dan dia nggak bersemangat, serius, kayak sebagian jiwanya itu hilang, kebahagiaannya itu hilang. Dia mungkin tampak atau berusaha untuk menghadirkan penampilan luar atau ekspresi yang normal, tapi sebenarnya dalam dirinya itu dia merasa kosong dan hampa. Kosong dan hampa lagi, oke, hampa aja lah ya. Dia merasa hampa, sedih, nggak bersemangat, galau, apa ya, karena dia tuh menahan rasa rindu ke The Empress ini. Rindu yang tidak bisa dia, sebenarnya sih harusnya bisa, masalahnya dia gengsinya tinggi juga untuk mengungkapkan itu gitu ya. Jadi rindu yang tidak dia ungkapkan itu berat banget. Jadi dia ini dalam hati dan jiwanya tuh kelihatan banget. Dia merasa sangat prihatin banget lah sama situasi dalam dirinya saat ini. Ya, rindu yang tidak tersampaikan karena dia sendiri tidak menyampaikan itu. Dia tidak jujur dengan perasaannya. Walaupun dia itu ingin sekali berkomunikasi. Ini kelihatan orangnya ingin sekali berkomunikasi loh. Oke. Dan gini, orang ini cukup posesif ya kayaknya. Dia itu sulit untuk menurunkan egonya untuk membuka komunikasi atau menyampaikan perasaannya secara jujur terhadap The Empress. Tetapi dia orangnya cukup posesif walaupun sedang renggang hubungannya ini atau sedang off ya. Posesifnya itu dia mengawasi terus dan dia tidak mau kehilangan The Empress. Dia mungkin sadar The Empress ini bisa dekat dengan banyak orang atau dengan orang lain lah ya. Tapi dia itu nggak rela dan nggak mau melepaskan The Empress ini. Jadi ada apa ya? Ada sisi posesifnya di situ. Pokoknya dia ini hanya masalah waktu, dia akan membuat langkah. Tapi gini loh, dia ini orangnya kemungkinan akan membuat langkah saat dia merasa situasinya terancam. Jadi saat dia tahu atau dia kenal seseorang yang mau mendekati The Empress, orang ini baru akan buat langkah. Jadi dia harus ada triggernya gitu, karena sebelumnya egonya itu terlalu besar gitu. Jadi terlalu besar untuk menahan dia gitu. Itu sih kalau yang saya lihat di sini ya. Dia nggak bisa move on dari The Empress. Jadi apakah ada penggantinya? Nggak ada penggantinya selain The Empress ini gitu ya. Gini, ini kan tadi saya bilang kalau kalian sebelumnya sudah punya hubungan, terserah lah mau berapa lama, tapi hubungannya itu sudah cukup berbobot ya. Artinya kalian sudah sama-sama tahu perasaan satu sama lain itu cukup besar gitu. Dan hubungan kalian itu sebelumnya cenderung agak drama dan terlalu dinamis gitu. Terus sampai akhirnya pada perpisahan, renggang gini, tapi
ya itu belum benar-benar berakhir perasaannya gitu ya. Dan ini dalam kurun waktu 1 tahun dan komunikasi itu tidak benar-benar putus, alias bisa jadi orang ini masih ngasih komen atau chat walaupun hanya sekali-sekali, oke? Situasinya seperti itu. Tetapi kalau pertanyaannya berapa lama orang ini akan melakukan aksinya, sebenarnya agak sulit diprediksi karena orang ini egonya tinggi. Dia baru dapat trigger untuk melakukan pendekatan pada The Empress, untuk jujur pada The Empress bahwa perasaannya belum hilang gitu, kalau dia sudah melihat ada orang lain yang mendekati The Empress. Kalau dia sudah melihat The Empress ini sudah punya hubungan dengan orang lain, baru dia punya trigger, baru trigger itu bisa mengalahkan egonya yang besar gitu. Jadi agak sulit diprediksikan gitu. Oke. Tapi kalau kalian mau ngecek, kalian coba aja seakan-akan posting bahwa kalian itu sedang, ya nggak enak juga ya kalau bohong ya, nggak usah bohong, oke? Tapi kalau kalian memang sedang dekat sama orang lain atau ada orang juga yang dekat sama kalian, mendekati kalian, nggak apa-apa. Kalau kalian sedikit share gitu di sosial media dan kalian masih berteman ya di sosial media sehingga dia bisa lihat, nanti lihat aja ekspresinya gimana. Pasti kalau kalian posting foto berdua dengan seseorang lawan jenis ya hanya berdua dengan lawan jenis, share foto di sosial media, lihat ekspresinya. Kemungkinan pasti dia komen atau dia chat, atau tiba-tiba dia agak agresif untuk meluapkan emosinya gitu karena dia cemburu gitu. Kalau dia tenang kayak nggak ada apa-apa, ya mungkin The Empress itu bukan kalian gitu ya. Jadi kalau pertanyaannya berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk dia melakukan langkah pada The Empress, untuk King of Wands ini melakukan langkah pada The Empress, berapa lama waktu yang dibutuhkan gitu. Ini udah kayak pertanyaan fisika aja, please deh. Agak sulit diprediksikan, itu tadi tergantung trigger karena egonya dia tuh besar. Tetapi oke lah, saya akan coba menganalisa ya. Di sini ada Eight of Wands. Jadi kemungkinan ya kalau The Empress ini kalian ya, dia ini King of Wands ini bisa datang tiba-tiba dalam hidup kalian itu secara tiba-tiba. Entah dia menyapa lewat chat atau tiba-tiba mungkin dia bisa aja chat atau menghubungi kalian secara tiba-tiba, tidak kalian prediksikan. Maksudnya kalian tidak mengira, tahu-tahu dia muncul aja gitu, ya kan? Tahu-tahu terima chat atau tahu-tahu dia telepon gitu. Jadi pokoknya intinya dia bisa muncul secara tiba-tiba. Dia bisa memulai komunikasi secara tiba-tiba gitu. Jadi sebenarnya perasaan dia ini tidak hilang, belum hilang, masih besar. Belum ada yang lain selain The Empress ini gitu. Oke, di sini ada Wheel of Fortune lagi. Wheel of Fortune, oke. Belum hilang, tidak ada pengganti selain, tidak ada yang bisa menggantikan The Empress kalau saat ini yang saya lihat dari kacamata King of Wands ini. Tapi egonya tadi saya bilang besar. Cuman dia bisa impulsif, tiba-tiba menghubungi gitu. Jadi ini bisa terjadi tiba-tiba banget. nggak bisa diprediksikan. Sebenarnya kapan aja bisa, karena perasaan itu kan masih ada. Cuman karena dia impulsif, jadi datangnya tergantung impuls yang sampai ke dia. Jadi bisa tiba-tiba sesuatu ada yang trigger dia, terus akhirnya dia menghubungi kalian atau menghubungi The Empress inilah. Siapapun The Empress ini ya, entah kalian atau siapapun gitu, oke? Ya, di sini ada slow down, the authentic, love who you are. Ya mungkin ya kelihatan ya bahwa di sini memang dia cenderung lama, tapi kalau datang bisa tiba-tiba karena itu tadi egonya besar. Kelihatan pasti dia kembali sih. Oke, tadi saya mau ngomong kemungkinan berapa lama dia akan menghubungi kalian, menghubungi The Empress lah setidaknya.
ini hitungan bulan lah ya. Seharusnya dari sekarang, dari kalian nonton ini, harusnya nggak nyampe setahun, setidaknya dia mencoba berkomunikasi sama kalian lewat chat atau lewat komen. Tapi intinya ada sesuatu yang dia gunakan untuk memulai komunikasi sama kalian, entah itu komen, lalu akhirnya diteruskan pada pembicaraan lewat chat atau telepon, terserah lah. Tapi dalam hitungan bulan, oke, bisa 3 bulan. Pokoknya tiba-tiba dia menyapa kalian, itu bisa sih. Bisa jadi nggak nyampe setahun, bisa jadi. Kalau untuk sekedar menghubungi ya, tapi kalau hubungan ini berhasil, itu kembali pada kalian. Berhasil atau tidak, kembali pada kalian. Hubungan ini terrealisasikan, itu kembali pada kalian juga. King of Wands ini apalagi orangnya egonya tinggi. Kalau kalian sama-sama keras dan sama-sama, ya gimana ya, karena merasa banyak yang naksir, terus ngapain juga gitu kan, harus menurunkan ego gitu. Ya itu memang menjadi faktor penundaan realisasi dari hubungan ini gitu. Jadi tergantung. Hitungan bulan tadi itu adalah bagaimana adalah King of Wands menghubungi The Empress. Cuman bagaimana soal hubungan ini terrealisasikan atau tidak, itu tergantung, karena kelihatannya kalian ini sama-sama tough orangnya. Jadi untuk bisa menyatukan komunikasi, nah orangnya sama-sama tough dan gengsinya tinggi. Jadi untuk menyatukan komunikasi ini agak susah gitu ya. Tapi dia masih akan kembali pasti, apalagi kalau melihat apalagi kalau melihat The Empress itu sama orang lain. Dia pasti langsung agresif untuk kembali atau menghubungi lagi gitu. Ya, mencoba komunikasi lagi, gitulah intinya. Oke? Itu saja pembacaannya. Semoga resonate. Jangan lupa like dan share kalau suka, dan ingat ini hanya general reading ya. Oke. Oh ya, ini ya, tahu sendirilah kalau kalian suka baca tarot pasti tahu The Empress itu energi yang seperti apa. King of Wands ini dia itu ya apa ya, intinya itu dia tuh udah cinta banget sama The Empress. Kalaupun kalian tidak bersama sebagai pasangan, kalian hubungannya masih akan panjang. Dia masih berusaha untuk setidaknya masuk dalam hidup kalian gitu. Kayak gitu. Jadi ikatan kalian ini lumayan kuat gitu ya. Itu kalau yang saya lihat di sini. Ya, karena udah melihat sosok The Empress ini sosok yang sempurna. Dan mungkin The Empress ini kelihatan sebenarnya bukan jual mahal sih, cuman dia bukan tipe yang gampang didapatkan gitu. Jadi dia itu juga punya standar. Kalau dia mungkin tipikal orang yang nggak suka mengemis. Jadi kalau dia merasa tidak menemukan komunikasi yang tepat, deal yang tepat, dia akan pergi. Nah, itu yang bikin King of Wands itu juga gregetan gitu. Tapi sebenarnya nilai dari The Empress ini yang membuat dia jatuh cinta juga sih. Jadi dia melihat The Empress ini sosok yang cukup independen ya, mandiri. Ya mandiri itu independen please deh. Terus ya bukan cuma cantik secara fisik, tapi cerdas gitu. Jadi dia suka kualitas itu. Lalu apa lagi ya? Bentar ya. Oke. Ya gitu deh. Dia agak susah sih. Kalaupun King of Wands ini sama orang lain, dia kemungkinan tidak benar-benar kehilangan perasaannya terhadap The Empress. Itu kalau yang saya di sini, oke? Ya, oke, gitu aja sih. Oke, itu aja dari kartu nomor 4. Jangan lupa like dan share ya kalau suka, oke? Kita ketemu lagi di video lainnya. Bye.